Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Eli. Kakak harap semuanya dengan semangat, oke? Sebelum kita mulai ibadah, kita harus satu dalam doa. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Yuk kita dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus atas segala kasih karunia-Mu Tuhan. Kita lagi mau mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati kami Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu bisa kami paham dan kami mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum kita bahas firman Tuhan, kakak punya lagu loh. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Semua tahu kan? Kakak harap semua adik-adik tahu lagunya. Soalnya lagu ini berhubungan dengan isi Alkitab yang kita mau bahas. Yuk adik-adik ambil Alkitabnya dan kita membaca firman-Nya. Oke? Kakak tunggu itu sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang sudah dapat Alkitabnya yuk kita buka 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 26. Udah? Kau ulangnya 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 26. Siapa yang udah dapat bilang amin. Oke, kakak harap semuanya sudah buka ya. Yuk kita baca sama-sama. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 26. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik Buddha maupun orang merdeka, tetap dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andaikan kata, kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi, benarkah ia termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andaikan tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi, mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan, justru anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Yuk kita bahas. Adik-adik tahu nggak? Di dalam Alkitab ini kita bahas tentang anggota tubuh. Coba adik-adik sebut anggota tubuh yang tadi sebut dalam Alkitab. Contohnya, 1. Kaki. Kaki gunanya untuk berjalan. Seandainya kaki bilang, aku bukan anggota tubuh, bagaimana adik-adik bisa berjalan? Mata, aku bukan bagian dari tubuh, bagaimana adik-adik bisa melihat? Telinga, aku bukan bagian dari tubuh, bagaimana adik-adik bisa mendengar? Jadi, telinga, mata, hidung, semua adalah bagian tubuh yang saling melengkapi. Begitu juga dengan adik-adik. Di rumah contohnya kan, ada papa, mama, adik-adik. Papa ibaratkan sebagai kepala yang bisa melihat ke bawah gitu.
adik-adik sebagai tangannya gitu. Mama sebagai lehernya contohnya. Dalam keluarga itu kita saling melengkapi. Tidak boleh, mama, aku tidak anak mama gitu. Berarti aku tidak anggota tubuh di keluarga ini. Tidak boleh. Kita harus menghargai mama, soalnya kita sama-sama satu dalam keluarga. Dari situ Yesus berkata, semua ini adalah anggota tubuh yang saling melengkapi. Begitu juga dengan adik-adik di sekolah gitu kan, apalagi nanti jika masuk sekolah, satu ruang itu kita adalah satu anggota tubuh. Kita saling melengkapi, kita harus saling menghargai. Kalau kita tidak menghargai, kita bisa berantem, bisa terjadi perpecahan gitu. Jadi kakak berharap adik-adik bisa belajar dari firman ini. Dari firman ini kita bisa belajar bagaimana kita dapat saling terhubung satu dengan yang lainnya. Jika tangannya sakit, pasti matanya melihat, aduh, mulutnya berkata, aduh sakit gitu. Pasti secara tidak langsung semua anggota tubuh merasa sakit gitu. Terus adik-adik juga bisa nanti merasakan kalau tubuh ini adalah bait suci Allah gitu. Kita harus menjaganya gitu. Kalau ada yang terluka, kita langsung diobati supaya anggota tubuhnya tidak sakit lagi gitu. Kakak kasih contoh. Kalau kakak bilang ini apa? Telinga gunanya untuk mendengar. Berarti nanti adik-adik di rumah buat tulis di buku nama anggota tubuh yang kita baca di Alkitab tadi, fungsinya apa, kegunaannya apa. Nanti adik-adik bisa komen di Instagram kita atau di YouTube kita, atau kirim ke kakak-kakaknya, Kak, aku sudah menyelesaikan aktivitasku gitu. Udah mencari, contohnya kaki nih, cari di kaki gunanya apa, mata gunanya apa. Oke, kakak berharap adik-adik bisa melakukannya. Kak percaya adik-adik bisa. Oke, sampai sini ibadah kita. Kita jumpa minggu depan. Sebelum itu kita berdoa dulu. Yuk. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah mendengar firman-Mu, biarlah kami Tuhan satu tubuh dengan Kristus, bisa saling melengkapi di keluarga Tuhan, bisa melengkapi dimanapun kami berada Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau telah memberkati kami, Engkau yang menolong kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai ketemu minggu depan, dadah.